Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, masih dalam suasana lebaran. Tidak lupa kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu dan kelak kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, berbicara tentang lebaran, bagi masyarakat Indonesia tentunya tidak bisa lepas dari aktivitas berkumpul bersama keluarga. Nah lebaran ini biasanya menjadi momentum untuk saling mengunjungi kerabat yang mungkin jarang kita jumpai selain pada momen hari raya ini. Nah pemirsa, di hari yang baik ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji tema yang sangat menarik, yakni silaturahmi dan bermaaf-maafan. Seperti biasa saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya di studio ada ayahanda sekaligus gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin terlebih dahulu Kiai. Iya, walaupun ketemunya via CNN. Alhamdulillah sehat ya Kiai ya. Sehat, alhamdulillah. Aduh, di saat lebaran ini saatnya kita bersilaturahmi ya Kiai ya. Nah sebelum kita akan membahas soal silaturahmi, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah Kiai, memang di momen lebaran ini biasanya ramai-ramai nih masyarakat pada mudik, pulang kampung, bertemu bersama keluarga, kerabat, saudara, teman-teman dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau dalam agama Kiai ya, silaturahmi ini apa maknanya? Ya baik Mbak Eva, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ada dua kata yang masyhur di masyarakat, silaturahmi dengan silaturahim. Nah iya betul. Sebenarnya yang lebih apik dan lebih memenuhi gramatikal bahasa Arab itu silaturahim. Oh silaturahim ya Kiai. Bukan silaturahmi. Jadi kata rahmun itu ajami, jadi bahasa harian. Seperti bahasa sehari-hari. Tetapi yang menggunakan kaedah bahasa Arab itu silaturahim. Rahim itu dari kata rahim dan sudah menjadi bahasa Indonesia, perut. Jadi menyambung silaturahim, menyambung orang yang satu perut. Ya, anak, cucu, buyut, semua ke atas itu satu rumpun. Terus berkembang menjadi masyarakat yang disebut dengan qabilah. Tapi qabilah ini pada satu nenek dan kakek itu, satu buyut, satu cangga dalam istilah lokal, maka dia disebut dengan silaturahim. Jadi kalau silaturahmi kurang bagus, ya cuma bahasanya itu. Oke, jadi yang lebih pas kita gunakan silaturahim. Silaturahim. Artinya itu apa Kiai? Apakah bertemu atau bermaaf-maafan atau bagaimana sebetulnya? Ya, silaturahim itu terdiri dari dua suku kata. As-sila maknanya al-waslu. Ulama mengatakan ya as-sila itu maknanya al-waslu. Maknanya didul qat'i, tidak memutuskan. Jadi menyambung, mempererat itu namanya silah. Rahim orang-orang yang secara terstruktur satu keturunan. Nah ketika dia menjaga, memperkuat, memelihara, memperbagus, mempertahankan, itu disebut dengan silaturahim. Dan yang utama tadi yang dilakukan terhadap orang-orang yang satu perut itu ya Kiai ya. Itu yang paling utama sebetulnya ya, Kiai. Itu yang nomor pertama. Nah nanti ada silaturahim, level yang kedua itu silaturahim bainal muslimin. Nah itu yang berlaku umum dan ini yang diartikan saling meminta maaf. Oke. Ya, karena dia kan bukan, jadi kata silaturahim itu kan dia tidak terhubung sebenarnya. Secara terminologi dia tidak termasuk. Maka pinjaman kata silaturahim untuk sesama muslim, untuk sesama tetangga, walaupun bukan non muslim, ya walaupun dia non muslim, dalam satu klaster, satu komplek, dia tetangga kita berlebaran, maka kita konteks silaturahim meminta maaf karena bisa jadi kita juga berdosa sama dia juga. Nah, jadi tidak mengapa kita meminta maaf bila selama ini ada kesalahan. Bagus. Ya. Oke.
Nah, kenapa kemudian silaturahim itu dilakukan di saat Hari Raya Idul Fitri? Kata Kiai tadi adalah menyambung sesuatu yang terputus, begitu ya Kiai ya. Ya. Apakah ada makna di balik itu sebetulnya? Ya, Kiai? sebenarnya itu makna lokal. Kalau kita lihat ayatnya bahwa kutiba alaikumusiyam, diwajibkan buat kamu itu berpuasa. Nggak ada ayatnya, hadisnya yang mudik itu nggak ada. Pulang kampung itu nggak ada. Nggak ada. Tidak ada ayatnya yang menjelaskan itu, tutuplah dengan saling meminta maaf. Nggak ada. Tetapi sangat dimaklumi bahwa orang yang merantau dari satu daerah itu, maka dia menyambung kehangatan dengan bersilaturahim, pulang kampung. Oleh karena itu dulu beberapa episode yang lalu ketika sama Mbak Mila kita mengatakannya itu begini. Wa qad yakunu syaitanu yad'u ilal khair. Terkadang setan itu menyuruh untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan disangka setan selalu buruk. Yang buruk. Iya. Oh. Terkadang setan itu menyuruh melakukan kebaikan. Liyam tani'a anhul fadil, agar dia tidak mendapatkan yang keutama. Nah, yang dimaksud 10 terakhir di Ramadan itu ada golden time. Waktu yang super. Ada nuzul Quran, ada Lailatul Qadar. Ini hebat. Nah, dia pulang kampung. Kan gak disuruh pulang waktu itu. Kan? Iya. Kemudian itu melahirkan sebuah budaya. Kita nggak sah, nggak bagus, nggak mantap. Kalau nggak pulang kampung, karena dari lantaran dia sudah menganggap sudah dosanya kepada Allah sudah selesai, maka kepada manusia dia menambahkan. Jangan lupa itu interpretasi. Sehingga dia minta maaf. Nah, salahnya dia berdosanya di Jakarta, minta maafnya di kampung. Itu yang menjadi masalah. Mestinya itu tetangganya dulu, 40 rumah yang terdekat. Ring 1, 40 rumah berikutnya, ring kedua, dan seterusnya, baru pulang kampung. Termasuk zakatnya jangan di kampung. Di mana kita mencari rezeki, di situ kita bayar zakat. Karena orang-orang miskin menantinya. Nah, kalau di kampung kita dengan sodakoh. Ini supaya mengingatkan bahwa ada episode kita yang lalu membicarakan tentang itu, Mbak Eva. Jadi yang lebih utama sebetulnya yang ada di sekitar kita dulu ya Kiai, ya, itu betul. yang diutamakan ya Kiai ya. Baru kemudian nanti tadi ya di kampung halaman dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi kenapa kemudian silaturahim ini dilakukan utamanya terhadap orang-orang yang tadi satu perut itu, yang satu aliran darah itu, Kiai? Nah, ada satu hadis qudsi menjelaskan bahwa ketika Allah sudah menciptakan Adam dan sudah ditentukan bahwa Adam inilah yang akan secara regenerasi akan melahirkan anak keturunan, maka Allah menciptakan ar-rahim itu tadi, keterpautan itu tadi. Man wasalahu wasalahullah. Siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah akan mudahkan dia untuk menyambungnya. Waman qata'ahu qata'ahullah. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka dia diputuskan kasih sayangnya. Jadi orang memutuskan silaturahim, janjinya itu neraka. Jadi salah satu yang pasti masuk neraka itu uququl walidain, durhaka ibu bapak. Qati'ur rahim. Nah, qati'ur rahim itu ini banyak terjadi. Dari kampung susah payah ke Jakarta, ke kota-kota besar. Kemudian setelah berhasil dia memutuskan hubungan. Ada adenya, ada kakaknya, ada bibinya yang miskin. Dia nggak mau kenal. Kenapa? Nggak level. Karena sudah bagus kalau diundangnya gitu. Awalnya masih ngirim, lama-lama hilang lagi. Qati'ur rahim itu nggak ada ampun. Allah akan murka terhadap orang-orang yang memutuskan silaturahim tadi ya Kiai ya. Iya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi karena dikatakan bahwa silaturahim yang disebut Nabi ini bisa membuka pintu rizki dan memperpanjang umur begitu ya Kiai. Kita akan bahas lebih lanjut lagi insya Allah setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Silaturahim dan Bermaaf-maafan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haris. Nah Kiai, ada yang mengatakan jika silaturahim yang disebutkan Rasulullah SAW itu bisa membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur, Kiai. Nah ini bagaimana penjelasannya sebetulnya? Ya, ada 3 keuntungan bagi orang yang menyambung silaturahim. Jadi mudah nih bagi kita 3 keuntungan ini untuk mendapatkannya. Di dalam salah satu hadis dikatakan man sarrahu ayyamuddalahu umrahu wa yus'alahu fi rizqihi wa yudfa'a anhu maitatussu falyattaqillah wal yasir rahimah. Siapa yang senang seandainya umurnya dipanjangkan, ya, umurnya dipanjangkan. Wa yus'alahu fi rizqihi, diperluas rezekinya. Jadi rezekinya itu kalau dia sebagai pengusaha akan dibuka terobosan-terobosan baru. Kalau dia amtenar, ASN, maka ada peluang-peluang bisnis di luar pekerjaannya. Dan yang ketiga yang menekan wa yudfa'an humaitatussu, dan dia terhindar dari mati dalam keadaan buruk. Ya, maitatussu maknanya su'ul khatimah. Ada di dalam berita, ya, seorang laki-laki meninggal minum pil biru di atas perut seorang pelacur gitu. Itu sudah jatuh ketiban tangga, jatuhnya ke got gitu loh. Ya, itu namanya maitatussu, mati dalam su'ul khatimah. Nah, kalau pengen panjang umur Mbak Eva, rezekinya mau diperluas dan mau dihindarkan dari su'ul khatimah, falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah, wal yasil rahimahu, dan sambung silaturahim. Nah, para pemirsa, kalau rezekinya macet, rezekinya tidak berkembang, coba pikir-pikir, oh iya, ini kok seret, ngembanginnya kok lambat, tidak bisa berkembang. Salah satu yang mesti dikoreksi, ada tidak yang terputus silaturahim. Nah, pertanyaan selanjutnya, silaturahim dengan siapa sebetulnya yang harus selalu kita jaga supaya tadi kita bisa mendapatkan keutamaan 3 hal tadi itu, Kiai? Ya, pertama ibu bapak, kemudian kakek nenek, ya, paman bibi, ya, baru sepupu, ya, sepupu. Nah, baru kepada tetangga-tetangga dekat, ya, orang-orang yang punya hubungan dalam ma'isyah, kehidupan, profesionalis kita, ya, dan hubungan yang lebih besar lagi, satu masyarakat klaster, satu masyarakat kecil, tingkat RT, RW, sampai tingkat nasional, mau bahkan internasional, tergantung aktivitas kita. Maka itu pada level-level kita itu, ya, kita wajib menyambung silaturahim. Tapi jangan lupa yang konsekuensinya berat itu kepada ibu bapak. Oke. Jadi tadi ibu bapak, kemudian kakek nenek, lalu paman dan bibi, dan juga sepupu. Nah ini kadang-kadang yang suka terlupa sebetulnya ya Kiai ya, yang paman dan bibi atau sepupu, karena mungkin sudah beda keluarga, beda kota begitu ya. Bahwa itu sebetulnya penting, baru kemudian keluar gitu ya Kiai ya, ke masyarakat, ke tetangga dan lain sebagainya. Mbak Eva, ada satu kisah yang ditulis oleh seorang ulama besar, Samsuddin Az-Zahabi, dalam kitabnya Al-Kabair. Ada orang yang melakukan ibadah haji bawa uang 100 dinar. 1 dinar itu 4 gram. Berarti 4.000 gram. Kalau dia 1 juta saja berarti 4 miliar. Dia bawa duit banyak ya, kurang lebih. Nah, hilang duitnya, dititipkan kemudian hilang. Maka dia lapor sama ketika hilang dia tanya sama si yang dititipkan itu. Ternyata yang dititipkan itu meninggal dunia. Pusing dia tanya sama ulama. Ulama juga bingung menjawabnya, sehingga ada sebuah hasil ijtihad. Nanti malam kamu ke sumur Zam-Zam, fa'ti Zam-Zam, finis bil lail, wad'u bismih.
Nanti tengah malam setelah kamu melakukan ibadah, kamu datang Zam-Zam. Kamu panggil nama orang itu. Fa in kana min ahlil khair fasayijibu. Kalau dia orang baik, dia akan nyaut. Maka malam itu dengan deg-degan itu 1000 dinar, ya dia bawa, maka dia sholat. Selesai sholat dia taubat, kemudian dipanggil, mau kira-kira saya cari nama yang sulit, ya nggak ada orang mau, gitu. Nggak ada yang jawab. 3 kali dia jawab, maka dia bingung. Esoknya Syekh kaza wa kaza wa kaza, gitu. Subhanallah, la'alla min ahli syar, jangan-jangan itu ya dia termasuk orang yang buruk. Dia bilang gitu. Nah, kemudian pada waktu itu diajarkan kamu ke sumur Barhut di Yaman. Maka kau panggil namanya. Jadi lawanannya sumur Zam-Zam, ada sumur namanya Barhut di Yaman itu. Nah, dari Mekah itu ke Yaman tidak terlalu jauh. Ketika malam dipanggil namanya dan nyaut. Nah, itu kenapa? Orang itu dipanggilnya nyaut gitu. Maka 1000 dinar itu tidak menarik. Yang menarik kok lu nyautnya di sini bukannya di sana gitu loh. Kan orang baik gitu. Maka dia mengatakan sebenarnya aku khawatir sama keluargaku kalau aku beritahukan tempatnya. Takut dia tidak amanah. Tempat emasmu itu kutaruh di sini, digundukan, aku pendam, tandanya ini. Nanti kau akan mendapatinya tidak sedikit pun kurang. Enggak menarik kata dia. Kenapa kau bisa di sini? Dia bilang. Maka dia bilang, ya kuntu ukhtan fakir. Kuntu ukhtun fakirah. Dulu aku punya saudara. Ya, apa kakek atau perempuan, kakak atau adik itu perempuan yang miskin. Hajar Tuhan, aku tinggalkan dia. Aku pebisnis berhasil dengan usahaku itu. Aku lupa, enggak mengurusinya dia. Adekku atau kakakku ini. Fa'aqibani Allah bihazihil manzilah. Allah kasih kedudukan yang hina ini. Dari lantaran aku kaya, aku memutuskan silaturahim dan lupa kepada adik atau kakakku. Nah, jadi silaturahim itu bukan cuma sekedar dia meninggalkan tanggung jawab, tetapi nggak ada masalah. Jangan-jangan nanti dia meninggalnya juga jadi jelek nih para pemirsa. Kalau seandainya kita memutuskan silaturahim ini. Oke, baiklah Kiai. Kita akan break dulu Kiai. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal, nah biasanya Lebaran ini tadi kita sudah bahas kupas kurang lebih cukup dalam gitu ya soal silaturahim. Nah biasanya saat Lebaran ini kita momentumnya adalah bermaaf-maafan. Mengapa kemudian perlu bermaaf-maafan ya Kiai? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Silaturahim dan Bermaaf-Maafan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah Kiai, sebelum kita masuk ke soal bermaaf-maafan, saya masih punya pertanyaan soal silaturahim atau menyambungkan kembali begitu ya Kiai. Bagaimana cara melakukan silaturahim di zaman sekarang ini Kiai? Karena kan sebetulnya sekarang zaman teknologi, jadi segala sesuatu lebih mudah begitu ya Kiai. Apakah kemudian kita misalnya mengontak lewat teks misalnya ya begitu ya, apakah itu cukup dianggap sebagai silaturahim? Dan juga misalnya kalau kita bersilaturahim dengan tetangga dan kerabat di sekitar kita, apakah cukup hanya menyapa saja? Apakah sudah harus juga, apakah cukup dengan teks saja? Apakah kita juga harus datang atau bagaimana sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari definisi silaturahim itu maknanya laqiya, berjumpa, mubasyarah. Jadi basyar itu maknanya kulit. Jadi ketemu zohir. Ketemu ya, zohir. itu namanya menyambung silaturahim. Sehingga ini yang diartikan jadi mudik, jadi pulang kampung.
Karena mubasyarah, berhadapan, muwajjahah, antara muka dengan muka. Gitu. Nah ini menarik pertanyaannya. Saya nggak tahu waktunya, memang bahasannya luas ya. Iya, betul. Sampai-sampai bila seseorang itu telepon mengucapkan assalamualaikum itu, ulama ada yang mengatakan nggak wajib dijawab. Dan tidak wajib mengucapkan assalamualaikum karena tidak terjadi mubasyarah. Tidak terjadi perjumpaan. Tetapi etika saja dia, hukumnya bukan syar'i tapi etika. Ya, etika moral yang mengatakan dia mengucapkan assalamualaikum. Nah, begitu juga dengan silaturahim. Apakah terwakili dengan kita mengirim di grup WA, di kelompok keluarga, mohon maaf lahir batin, bla 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 gitu. Padahal di medsos ya dan, kan dan yang repotnya lagi, padahal temboknya nempel, dia minta maafnya lewat WA. Nah itu dia tuh. Nah kalau begitu berarti bukan cuma sekedar tidak menggantikan. Jadi itu cuma formalistis saja, belum menggantikan 100%. Yang bagus kalau dekat mah, kenapa sih kita nggak jumpai? Kalau ya satu kompleks, satu lingkungan, satu RT, satu RW, kenapa sih nggak dibuat sebuah pertemuan? Kan biasanya ada ide itu yang disebut dengan halal bihalal gitu. Kenapa tidak memanfaatkan itu? Karena dia tidak representatif. Betul. Untuk disebut dengan mubasyarah, muwajahah itu nggak representatif. Oke, jadi silaturahim harus dilakukan bertemu itu lebih ideal begitu. Walaupun ya, dia umpamanya 40% ya kalau telepon sama ibunya, bapaknya yang dia nggak pulang kampung. Gitu. Wajib. Karena ketika dia tidak pulang kemudian masa tidak ada kabar sama sekali. Ya walaupun tidak 100% tapi dia sudah adalah bagian dari kehendak untuk menyambung silaturahim. Karena jangan lupa ya Kiai ya, kalau bertemu silaturahim dilakukan secara benar, tadi ada 3 ya Kiai ya. 3 keuntungannya. Membuka pintu rezeki, memperpanjang usia, mengejar umur, dan dijauhkan dari su'ul khotimah. Iya, na'udzubillah min zalik. Baiklah. Nah sekarang kita masuk ke soal bermaaf-maafan. Nah sebetulnya biasanya lebaran nih ya Kiai ya, ketemu silaturahim kemudian langsung bermaaf-maafan. Apa pentingnya sih sebetulnya Kiai di saat setelah puasa kita harus bermaaf-maafan dengan kerabat ataupun juga keluarga? Ada orang bilang, anak kecil di TV itu, masa berbuat baik harus nunggu ulang tahun? Begitu juga meminta maaf masa nunggu lebaran gitu. Ada ayat yang memberikan penjelasan secara general. Dan itu meminta dan memberi maaf salah satu sepertiga untuk bisa masuk surga. Jadi untuk masuk surga itu namanya muhsinin. Orang-orang yang ihsan. Syarat muhsin itu ada 3. Nah, yang pertama itu ya yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menginfakkan, memberikan uangnya, materinya, kebahagiaan yang dia punya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Dia tetap melakukan sedekah. Wal qaziminal ghaiz. Orang yang menahan marahnya. Ya, kemudian wal afina anin nas. Nih, ini unsur yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Ini adalah 3 syarat untuk jadi orang masuk surga. Terus memberikan infak dalam keadaan bagaimanapun, bukan nilainya tapi kemauannya. Kemudian menahan marah, tidak menimbulkan efek negatif di masyarakat, dan dia memberi maaf. Karena maaf ini merupakan sepertiga syarat untuk masuk surga, maka dia dipersyaratkan pada semua sektor. Pertemuan minta maaf, dalam bahasa pun mohon maaf ya. Semua kata mohon maaf itu seperti daun salam yang masuk pada semua bumbu. Itu memang bagus. Artinya nggak mesti minta maaf itu nunggu lebaran. Itu mah lebaran formalitas. Mohon maaf formalitas. Jadi yang bagus kapan kita berdosa, kapan kita bersalah, kita sambung silaturahim. Oke, baiklah Kiai. Nah pertanyaannya kemudian adalah, kita sudah meminta maaf, misalkan kita punya konflik dengan seseorang, Kiai tadi katakan amat sangat baik kalau kita sering meminta maaf. Nah kita sudah berusaha meminta maaf, tapi kemudian tidak juga dimaafkan Kiai. Nah ini bagaimana upaya kita yang
meminta maaf ini apakah terus menunggu ataukah sudah cukup nih? Misalkan sekali, 2 kali, 3 kali minta maaf tapi tidak dimaafkan, ya udahlah kan udah minta maaf gitu, Kiai. Ada tahapannya. Pertama memang secara baik-baik kita minta maaf. Berulang. Mungkin terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Lukanya itu dia nggak bisa memaafkan umpamanya ya. Maka cara yang kedua, kita sering upayakan sedemikian rupa kita selalu berhadapan dan kita bisa mengucapkan assalamualaikum. Jadi orang yang absus salam mengucapkan assalamualaikum dan dia niat maknanya itu menyampaikan doa keselamatan kepada orang yang dituju, itu secara psikis, secara kejiwaan, qalbiyah itu orang akan terpengaruh kalau dia jawab waalaikumsalam. Ya, jadi upayakan supaya ketemu assalamualaikum. Terus ucapkan. Nah, yang ketiga ada konteksnya itu yang bisa diangkat yang tahap ketiga ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahadu ya tahabu ya, dia bilang berikanlah hadiah kepada orang. Tahabu maka akan timbul kasih sayang. Nah, jadi kita kirimkan mau lebaran ini, kirimkan ada sarung yang mahal itu. Kirimkan sama dia. Waktu dia lihat pengirimnya itu Eva, dia benci betul. Dilemparnya itu. Tapi di tengah malam dibuka juga. Pas dibuka, harganya 2,5 juta. Ada harga yang mahal 4 juta gitu. Maka dia diam-diam itu dibukanya juga, dilihat dandan depannya gitu. Nah, itu bisa meluluhkan hati. Ya. Hadu tahabu, berikanlah hadiah, berikan hadiah, berikan hadiah. Tahabu maka akan timbul cinta. Ini kita kemarin sebelum puasa Mbak Eva, ada pesta besar ya, pemilu. Itu ada orang memanfaatkan hadis ini untuk serangan pajar. Karena bisa meluluhkan hati. Karena memberikan hadiah itu bisa meluluhkan. Tapi itu sebenarnya hadisnya nggak tepat. Tetapi ternyata juga berhasil juga kalau seandainya, karena memang orang lemah kalau sudah cuan. Cuan ya, oke deh Kiai. Baiklah Kiai, yang jelas penting sekali begitu ya Kiai ya, untuk meminta maaf dan juga memaafkan. Karena orang-orang yang memaafkan itu sepertiga dari kualitas seorang yang ahli surga. Baiklah Kiai. Kiai terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan di hari yang begitu berbahagia kali ini ya Kiai ya. Sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, dan terima kasih Kiai. Baiklah pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Fayunizar dan Kiai Haji Harisakam undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.